Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistik deskriptif. Bab 2 tentang distribusi frekuensi. Kita akan membahas yang pertama adalah tentang pengertian distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua adalah macam-macam distribusi frekuensi. Kemudian yang ketiga, distribusi frekuensi tunggal data nominal. Kemudian distribusi frekuensi kelompok data interval. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif. Dan nanti juga ada bentuk macam-macam dari kurva distribusi frekuensi. Langsung saja yang pertama adalah pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu di mana setiap data dimasukkan ke dalam interval tertentu. Wiyarsono berpendapat bahwa distribusi frekuensi merupakan suatu cara untuk meringkas serta menyusun sekelompok data mentah yang diperoleh dari penelitian dengan didasarkan pada distribusi penyebaran nilai variabel tersebut. Distribusi frekuensi secara karakteristik itu biasanya berbentuk tabel ya, yang dimana di dalamnya memuat tentang frekuensi, persentase, proporsi, dan rasio individu. Adapun langkah-langkah yang kedua adalah pembentukan distribusi frekuensi. Pembentukan distribusi frekuensi. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kalau ada sekelompok data, maka kita mengurutkan data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar, mengurutkan. Kemudian yang kedua adalah menentukan range data. Range itu bisa diambil dengan menggunakan rumus nilai tertinggi atau maksimum dikurangi dengan minimum ditambah dengan 1. Nanti kita akan praktekkan untuk tahapan-tahapan ini. Yang ketiga adalah menentukan banyaknya kelas. Kita notasikan sebagai K. Berarti K itu adalah banyaknya kelas, banyaknya kelompok yang kita bentuk. Dalam hal ini kita menggunakan rumus Starkes, di mana rumusnya adalah K sama dengan 1 plus dalam kurung 3,3 dikalikan log N. Log N, N dalam hal ini adalah banyaknya data. Log di sini dalam artian adalah logaritma. Kita bisa menggunakan kalkulator saintifik untuk perhitungan secara cepatnya tanpa harus menggunakan rumus matematika yang berbelit-belit, mungkin ya bahasanya seperti itu, atau mungkin yang panjang lebar tapi tetap kita gunakan. Yang keempat adalah menentukan lebar kelas, di mana rumusnya atau kita notasikan sebagai I sama dengan R dibagi dengan K. Kemudian yang kelima adalah menentukan batas bawah kelas pertama. Yang keenam, menuliskan frekuensi kelas di dalam kolom sesuai dengan banyaknya data. Tanpa adanya contoh mungkin ini akan abstrak, mau ngapain, kemudian langkah-langkahnya, maka nanti kita akan praktekkan langkah-langkah ini ke dalam contoh sekelompok data. Yang ketiga ya, macam-macam distribusi frekuensi. A. Berdasarkan kesatuannya. Yang pertama adalah distribusi frekuensi tunggal ya. Untuk data nominal ya, tentang data sudah saya jelaskan panjang lebar, baik itu data interval, nominal gitu ya, kemudian skala dan sebagainya sudah secara mendetail. Misalnya terdapat data survei kepuasan dari 30 mahasiswa yang diambil secara random terhadap layanan akademik perguruan tinggi. Ingat, secara random itu berarti setiap sampel mempunyai hak atau kesempatan atau probabilitas yang sama. Jadi random sampling itu kesempatannya sama antar sampel, anggotanya sama, punya hak yang sama. Hasil survei menyatakan puas sejumlah 12 mahasiswa misalnya ya. Kemudian sedang itu sejumlah 16. Kemudian tidak puas itu sejumlah 2 mahasiswa. Itu misalkan saja. Kemudian untuk kategorinya saya cukup membuat 3. Kita bisa membuat dengan 5 kategori, misalnya sangat puas, puas, sedang, tidak puas, sangat tidak puas, boleh.
Hanya saja dalam percontohan saya cukup membuat 3 kategori untuk menyederhanakan penjelasan dan pembuatan tabelnya saja. Akan dibuat distribusi frekuensi tunggal dari data tersebut. Ini dia untuk pembuatannya. Pertama kita inventarisir dulu ya. Jadi kategori puas kita buat tabel nomor 1 sesuai dengan kategorinya, 2, 3. Kalau emang dalam contoh ini ada 3, tapi kalau emang ada 5 ya dibuatkan 5. Ya. Di sini ada puas, sedang, dan tidak puas kategorinya. Kemudian kita buat tabel lagi sebelahnya yaitu frekuensi. Frekuensi itu banyaknya. Banyak mahasiswa yang menyatakan puas. Kalau dalam bentuk data biasa berarti banyaknya angka yang muncul juga bisa nanti. Ya, sesuai dengan datanya ada 12 mahasiswa yang puas, yang sedang ada 16, kemudian yang tidak puas sejumlah 2 mahasiswa. Totalnya adalah 30 responden atau 30 mahasiswa. Untuk menghitung selanjutnya adalah untuk menghitung persentase, kita cukup ya membandingkan antara salah satu kategori dengan jumlah. Ya, misalnya untuk kategori puas persentasenya berapa? 12 per 30 ya, jumlahnya 30 kalikan dengan 100% misalnya. 12 dibagi 30 kalikan 100. Hasilnya nanti adalah 40%. Hal yang sama untuk kategori sedang 16 per 30. Hasilnya adalah 53,33%. Kemudian yang kategori tidak puas 2 per 30 dikalikan 100 sama dengan 6,66%. Nah, sehingga kalau di jumlah totalnya ini ya, totalnya ini adalah jumlahnya adalah 100. Kalau di sini saya menggunakan standar internasional 2 angka di belakang koma, itu adalah standar yang diberlakukan secara internasional. Kemudian proporsi ya, proporsi itu adalah tinggal membagi persentase dengan membagi 100. Misalnya 40%, maka kita bagi 100 menjadi 0,4. Yang ini 5,3 sekian-sekian, kita bagi 100 menjadi 0,53. Kemudian kalau 6,6 bagi 100 itu jadinya 0,66. Nanti totalnya adalah 1. Yang terakhir adalah rasio. Rasio itu adalah perbandingan setiap kategori. Misalnya puas dibandingkan dengan sedang perbandingannya berapa? Berarti 12 berbanding 16. Dibandingkan lagi dengan tidak puas yaitu 2. Berarti 12 banding 16 banding 2. Kalau kita sederhanakan menjadi 6 berbanding 8 berbanding 1. Semuanya dibagi 2. Cukup sederhana untuk distribusi frekuensi tunggal ya, pembuatan tabelnya. Selanjutnya untuk data interval atau rasio ya. Misalnya terdapat data survei ya, sekelompok data ya, datanya adalah ini 5, 6, 7 sekian-sekian ya. Kalau kita hitung jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Kemudian kita buatkan tabelnya ya. Yang pertama adalah ingat langkah-langkah yang tadi adalah mengurutkan ya. Mengurutkan datanya berarti 5 dikumpulkan dulu harusnya ya. Nah, kalau di sini saya langsung 5, 6, 7, 8, 9 saya inventarisir. Frekuensinya adalah caranya gampang. 5 ini munculnya berapa kali? 1, 2, 3. Nah, berarti frekuensinya adalah 3. Sedangkan 6 itu ada berapa kali muncul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Begitupun juga dengan 7, 8, 9. Itu cara untuk membuat data interval atau rasio. Kemudian distribusi frekuensi kelompok. Kalau tadi individu, sekarang adalah kelompok. Distribusi frekuensi kelompok merupakan interval-interval kelas untuk menggambarkan nilai-nilai variabelnya. Misalnya terdapat nilai hasil belajar dari 24 siswa ya. Langkah-langkah untuk membuat distribusi frekuensi kelompoknya, jadi ada data 24 siswa ya. Misalnya seperti ini datanya. Kemudian kita diminta untuk membuat distribusi frekuensi. Jadi
seorang peneliti atau statistikawan itu ya, statistikawan itu mampu ya menyederhanakan data yang seperti ini menjadi hal yang paling sederhana sehingga orang awam pun mampu membacanya. Namanya meringkas atau menyederhanakan data. Maka salah satu menyederhanakannya adalah dengan membuat distribusi frekuensi itu. Sehingga kita tahu bahwa datanya gini-gini. Datanya ada frekuensinya ada berapa gitu ya. Maka itulah fungsi salah satu fungsinya. Kita coba membuat data distribusi frekuensinya. Ini data yang tadi untuk mempermudah penjelasan. Yang pertama adalah tentukan dulu nilai maksimum dan nilai minimum. Dalam hal ini berarti nilai tertinggi atau maksimumnya adalah 90, sedangkan nilai minimumnya adalah 58. Kita cari saja yang paling terendah dan tertinggi itu berapa saja. Setelah ketemu, kemudian kita lanjutkan menentukan nilai range. Range itu adalah nilai max dikurangi nilai min ditambah 1. Berarti 90 dikurangi 58 ditambah 1. Kalau dihitung hasilnya adalah 33. Kemudian yang ketiga adalah menentukan jumlah kelompok atau mau dibagi dalam berapa interval gitu ya. Dengan menggunakan rumus Targesit tadi. Berarti K sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3,3 tutup kurung log 24. Log 24 itu sebenarnya mengandung 10 ya, 10 log 24. Kalau tidak dituliskan itu otomatis mengandung 10. Berarti kalau dicari secara matematis itu adalah 10 log 24. Sehingga kita langsung bisa menggunakan kalkulator saintifik untuk mencari log 24 atau 10 log 24. Sehingga hasilnya di sini adalah 1 plus dalam kurung 3,3 dikalikan hasil log 24 adalah 1,3. Sehingga kalau dijumlah semuanya menjadi 4,2. Nah, berarti dibulatkan K-nya kita ketemu berarti sama dengan 4. Berarti 4 ini adalah jumlah pengelompokan dari data yang tadi. Akan kita buat menjadi 4 kelompok atau 4 grup atau 4 interval. Nah, yang keempat adalah menentukan lebar interval dengan rumus I sama dengan R dibagi K. R-nya tadi adalah 33. Kemudian K-nya adalah 4. 33 dibagi 4 itu sama dengan 8,25. Dalam hal ini pembulatannya ke atas. Memang secara aturan matematis itu pembulatan jika melewati 5 ke atas maka baru ke atas. Tapi kalau 5 ke bawah pembulatannya ke bawah. Namun dalam hal ini meskipun di sini adalah 8,1 tetap kita bulatkan ke atas sehingga lebar intervalnya adalah 9. Yang kelima adalah membuat tabel interval. Setelah selesai kita membuat tabel intervalnya. Yang pertama nomor tetap karena ada 4 tadi berdasarkan jumlah kelompoknya. Berarti nanti kita membuat tabelnya ada 4 kelompok. Tuliskan dulu kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk interval nilainya kita ambil dulu dari nilai minimum atau nilai terendah. Kemudian kita berhitung karena lebar kelasnya ya, lebar kelasnya adalah 9, berarti kita berhitung dari 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 9. Nah, berarti intervalnya adalah 58 sampai dengan 66. Hal yang sama juga kita lanjutkan setelah 66 adalah 67, kita berhitung juga sampai dengan 9 ya. Lebar intervalnya atau lebar kelas itu sampai dengan untuk interval yang kedua berarti 67 sampai dengan 75. Begitupun juga dengan kelompok yang ketiga atau interval yang ketiga. Sama semua berarti lebar kelas ini semuanya adalah 9. Kemudian lah untuk menentukan frekuensinya, maka kita lihat datanya. Cara yang paling mudah adalah dengan mencoret kalau sudah masuk dalam perhitungan. Misalnya untuk interval yang pertama yaitu 58 sampai dengan 66. Maka 58 sampai dengan 66 kita lihat 70 tidak masuk dalam interval, berarti bukan.
kemudian 67 juga bukan, kemudian 72 juga bukan, 86 bukan, 65 ini berarti masuk dalam interval, berarti 1 sudah ya. 58 juga masuk, berarti 2. Terus kita cari lagi yang memenuhi interval ini, yaitu ada tadi sudah 2, kemudian ini ada lagi 58, yaitu 3 ya. Kemudian setelah itu kita cari, ternyata tidak ada lagi. Berarti frekuensinya ya, angka atau data yang masuk dalam interval yang pertama yaitu 58 sampai dengan 66 itu sebanyak 3. Hal yang sama juga berlaku untuk kelompok yang kedua atau interval yang kedua, yaitu frekuensinya muncul 12. Kemudian kelompok yang ketiga frekuensinya ada 4. Terus kemudian untuk kelompok yang keempat ada 5. Jumlah totalnya adalah 24. Tetap 24 sesuai dengan data yang awal. Jadi itu untuk membuat distribusi frekuensi data berkelompok gitu ya. Kita lanjutkan distribusi frekuensi kumulatif. Jadi yang pertama kita akan menentukan titik tengah dalam hal ini ya. Ini adalah hasil yang tadi. Setelah kita membuat interval, kemudian ada frekuensinya ya. Saya salin kembali di sini untuk mempermudah penjelasan saja. Kemudian yang perlu kita lakukan untuk menentukan titik tengah adalah kita harus tahu batas bawahnya. Maka yang paling kiri ini kita anggap sebagai batas bawah. Kemudian yang paling kanan ini yang berwarna biru ini kita anggap sebagai batas atas. Kemudian untuk mencari nilai tengahnya ya, dengan menggunakan rumus titik tengah sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti untuk contoh yang pertama atau interval yang pertama, nilai tengah ya, frekuensinya saya geser paling kanan. Ini frekuensi, nilai tengahnya ini yang akan kita cari. 58. Ingat, batas bawahnya adalah 58. Batas atasnya adalah 66. Berarti 58 ditambah dengan 66 dibagi 2. 58 ditambah 66, 110 berarti 114. 114 dibagi 2 hasilnya adalah 62. Frekuensinya tetap 3 ya untuk kelompok yang pertama. Begitupun juga dengan kelompok atau interval yang kedua, 67 ditambah 75 dibagi 2. Nanti hasilnya adalah 71 gitu ya. Dan seterusnya. Untuk kelompok yang ketiga, kelompok yang keempat juga caranya itu hampir sama. Itu untuk menentukan titik tengah ya, titik tengah. Ini sangat berguna, biasanya sangat berguna ketika kita akan menghitung rata-rata data berkelompok gitu ya. Nanti pada pembahasan pemusatan data. Jadi rata-rata itu kalau datanya berbentuk kelompok atau interval seperti ini, maka nanti akan menggunakan nilai tengah gitu ya. Kita lanjutkan, yang selanjutnya adalah menentukan frekuensi kumulatifnya. Kalau ini sederhana sekali. Setelah ketemu nilai tengahnya ya, saya salin kembali tabelnya di sini, frekuensinya. Kemudian frekuensi kumulatif adalah, caranya sangat sederhana. Pada kelompok yang pertama, frekuensi awalnya adalah 3, maka kita tuliskan saja 3 di sini. Kemudian untuk selanjutnya adalah dengan menambahkan 3 ini dengan frekuensi yang setelahnya, yaitu berarti 3 ditambah 12 atau 3 ditambah 12 ini hasilnya adalah 15. Untuk bawahnya 19 ini didapatkan dari mana? 15 ditambahkan frekuensi yang selanjutnya, yaitu adalah 19. Berarti 15 ditambah 4. Kemudian selanjutnya lagi adalah 19 ditambah 5 sama dengan 24. Jadi caranya seperti itu untuk membuat distribusi frekuensi kumulatif. Kita lanjutkan, yang kelima adalah distribusi frekuensi absolut atau relatif. Nah, kalau ini macam-macam distribusinya ya. Kalau tadi yang pertama ada distribusi tunggal dan berkelompok. Sekarang yang B adalah berdasarkan nyata atau tidaknya frekuensi. Distribusi frekuensi absolut adalah distribusi frekuensi yang menyajikan jumlah bilangan untuk menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu.
Sedangkan untuk frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang menjadikan jumlah persentase biasanya itu ya. Kalau absolut itu jumlah data secara real, misalnya ada 9, 3, 12 yang tadi. Tapi kalau relatif itu biasanya berbentuk prosentase gitu ya, pada suatu kelompok tertentu. Tadi sudah ya. Jadi ada yang absolut, ada yang relatif tadi itu ya. Contohnya adalah, nah ini berarti kan frekuensi absolut ya. Kalau yang ada persentase itu adalah tadi berarti frekuensi relatif. Selanjutnya yang C adalah tentang berdasarkan jenis. Berdasarkan jenisnya, distribusi frekuensi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah numerik, yang kedua adalah kategorial atau kategori. Kalau numerik berarti ada hubungannya dengan deret atau mungkin angka, tapi kalau kategori itu ada hubungannya dengan pengelompokan. Selanjutnya yaitu tentang distribusi frekuensi, bentuk distribusi frekuensi. Kalau tadi adalah macam-macam, sekarang bentuk kurvanya ya, lebih mengarah kepada bentuk kurvanya. Sekarang untuk yang distribusi, bentuk distribusi frekuensi yang pertama atau A, distribusi seragam ya. Distribusi seragam atau persegi panjang merupakan distribusi yang setiap nilai variabel antara maksimum dan minimum memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Contohnya itu adalah pengambilan ya, kalau dalam ini mungkin pelemparan satu kali percobaan sebuah dadu. Maka masing-masing angka dalam dadu tersebut mempunyai peluang yang sama. Kalau dihitung peluang dari masing-masing angka, misalnya angka 1, angka 2, angka 3 sampai dengan 6, peluangnya adalah 1/6 dengan rumus apa? Kejadian dibagi dengan banyaknya sampel. Nah, kalau misalnya terjadi pada pengambilan kartu bridge misalnya yang jumlahnya ada 52, itu juga peluangnya sama. Atau mungkin koin itu juga peluangnya sama, probabilitasnya sama. Koin itu ada dua sisi, anggap saja ada gambar dan ada angka. Maka probabilitasnya adalah 50-50, 1/2 ya, 1/2 karena peluangnya sama itu ya. Contoh bentuk grafiknya mungkin seperti ini ya. Jadi dia karena peluangnya sama maka sama semua nilai. Misalnya kalau untuk koin misalnya ya tadi peluangnya setengah, maka semuanya tiap-tiap titik itu adalah setengah. Tapi kalau pada sebuah dadu peluangnya atau probabilitasnya adalah 1/6, 1/6 semuanya 1/6. Selanjutnya yang B ya. Distribusi normal. Nah, ini dia bentuk kurva yang sangat familiar dan banyak digunakan. Distribusi normal disebut juga dengan distribusi Gaussian atau kurva lonceng. Dan sebagian besar nilai jatuh ke tengah atau ekor panjang kiri dan kanan. Artinya bentuknya mendekati kurva lonceng. Ini yang menemukan adalah Gauss ya. Gauss itu adalah seorang ahli matematika. Lah, kurva ini kemudian kita anggap sebagai kurva simetris ya, karena mendekati bentuk lonceng. Lah, kurva ini yang kemudian dijadikan syarat pengujian sebelum melakukan analisis statistik parametris gitu ya. Kalau tidak memenuhi distribusi normal ini, maka menggunakan analisis statistik non parametris. Kita lanjutkan. Yang ketiga atau C adalah distribusi miring. Nah, namanya juga miring, berarti kurvanya nanti entah itu miring ke kanan atau ke kiri. Nah, contoh grafiknya seperti ini. Kalau contoh dalam kasusnya misalnya ada pengiriman paket pesanan online atau online shopping ya. Misalnya dalam keterangannya akan sampai dari daerah Jakarta misalnya ya, ke daerah Kalimantan atau ke daerah mana gitu 1 minggu. Maka kemungkinan barang tersebut untuk sampai, misalnya kita punya 20 pengiriman paket tersebut yang diperkirakan 1 minggu. Maka kemungkinan ya untuk
sampai dengan lebih cepat itu ada, atau mungkin lebih lambat. Namun kemungkinan besar ya paket-paket tersebut akan mendekati titik 1 minggu, sehingga makanya dia akan cenderung miring ya. Nah, karena semuanya ditargetkan pada 1 minggu, dia akan mendekati tidak jauh dari angka 1 minggu. Meskipun mungkin ada satu pengiriman yang mungkin lebih cepat atau mungkin lebih lambat, tapi rata-rata akan mengumpul pada waktu 1 minggu, sehingga grafiknya akan cenderung miring gitu ya. Itu adalah salah satu contohnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah D. Distribusi bimodal atau multimodal. Nah, distribusi bimodal itu apabila bentuk kurvanya itu memiliki dua atau lebih puncak. Kalau bimodal itu berarti dua puncak, tapi kalau multimodal mungkin banyak puncak. Bentuk grafiknya mungkin seperti ini. Ini bisa dibuatkan garis putus-putus ke sini ya, dan juga ini putus-putus ke sini, sehingga merupakan gabungan dari dua kurva sebenarnya. Itu adalah bimodal atau multimodal. Kemudian yang terakhir adalah bentuk logaritmik ya. Bentuk logaritmik adalah distribusi kumpulan yang datanya menyebar hampir semua nilai frekuensinya yang dikelompokkan ke satu sisi grafik. Nah, ini grafiknya ya, mendekati kayak fungsi logaritma sebenarnya. Contoh untuk bentuk kurva ini, contohnya adalah distribusi kekayaan dan pendapatan ya, pendapatan. Semakin besar pendapatan atau kekayaan, maka semakin tinggi pula, maka kurvanya kurang lebih akan seperti ini. Itu pengenalan mengenai bentuk-bentuk distribusi frekuensi. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.